Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Salsabila dari kelas MBA reguler 1 dengan NIM 25012220060. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan kuliah dari Big Data selama perkuliahan. Yang pertama, definisi dari Big Data. Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang terlalu banyak untuk dianalisis dan diproses menggunakan teknik dan metode tradisional. Istilah ini mencakup berbagai jenis data, termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur, serta data yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, perangkat seluler, file, log, dan server web. Karena volume, variasi, dan kecepatan data terus meningkat dengan kecepatan eksponensial, pendekatan manajemen dan pemrosesan data tradisional tidak lagi memadai. Hal ini memunculkan konsep big data yang membutuhkan teknologi dan teknik baru untuk menangani dan mendapatkan wawasan dari informasi yang sangat banyak ini. Apakah big data itu penting? Semua data saat ini penting. Perusahaan-perusahaan menggunakan big data dalam sistem mereka untuk meningkatkan operasi, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, membuat kampanye pemasaran yang dipersonalisasi, dan melakukan tindakan lain pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan mereka. Bisnis yang menggunakan secara efektif memiliki potensi keunggulan kompetitif dibandingkan yang tidak, karena mereka dikarenakan mereka membuat keputusan bisnis yang lebih cepat dan terinformasi. Big data juga digunakan untuk menyelamatkan orang-orang. Di sini big data dimanfaatkan oleh para peneliti medis untuk mengidentifikasi data-data penyakit, faktor risiko, serta oleh para dokter untuk membantu mendiagnosis penyakit dan kondisi medis pasien. Selain itu, kombinasi dari catatan-catatan kesehatan elektronik ini, situs media sosial, web, dan sumber lainnya memberikan informasi terkini kepada organisasi perawatan kesehatan dan lembaga pemerintah mengenai ancaman atau wabah penyakit menular. Selanjutnya yaitu ada penerapan big data di berbagai bidang dan dapat kita temui sehari-hari. Di sini penerapan big data ada dari berbagai bidang. Yang pertama itu pada bidang kesehatan. Penggunaan big data dalam bidang kesehatan ini mencakup analisis besar-besaran data medis elektronik, informasi pasien, dan data kesehatan populasi untuk mengidentifikasi tren penyakit, memprediksi wabah, dan menyelidiki solusi perawatan yang lebih efektif. Yang kedua yaitu ada pada bidang keuangan, yaitu industri keuangan menggunakan big data untuk analisis risiko kredit, deteksi kecurangan, dan manajemen portofolio. Analisis besar-besaran dan data pasar finansial juga membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang baik. Lalu ada pada bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, big data digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekolah, menyediakan analisis kinerja siswa secara individual, dan mengoptimalkan proses pengajaran dan pembelajaran berbasis data. Lalu ada pada bidang telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi menggunakan big data untuk mengelola jaringan, meningkatkan kualitas layanan, dan menyediakan penawaran produk yang lebih tepat sasaran berdasarkan analisis perilaku pelanggan. Lalu yang kelima ada dari bidang pariwisata. Dalam industri bidang pariwisata, big data membantu dalam personalisasi pengalaman pelanggan, manajemen rantai pasok, dan prediksi permintaan untuk mengoptimalkan harga dan kapasitas. Lalu yang keenam ada dari bidang manufaktur. Dalam sektor manufaktur, big data digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, memonitor kualitas produk secara real time, dan mengoptimalkan rantai pasok. Dalam sektor e-commerce, perusahaan e-commerce memanfaatkan big data untuk analisis perilaku strategi, rekomendasi produk yang dipersonalisasi, manajemen stok yang efisien, dan strategi pemasaran yang lebih cerdas.
Lalu ada yang ke-8 dalam sektor transportasi. Dalam transportasi, Big Data membantu dalam manajemen lalu lintas, perencanaan rute yang efisien, dan pemeliharaan armada kendaraan dengan memanfaatkan data, sensor, dan LOT. Lalu selanjutnya pada sektor teknologi, perusahaan teknologi menggunakan Big Data untuk pengembangan produk dan inovasi, analisis kinerja, platform, dan personalisasi layanan berbasis data. Yang ke-10 yaitu ada pada sektor hukum dan kepolisian. Big Data pada sektor hukum dan kepolisian membantu dalam analisis kriminalitas, deteksi anomali, dan manajemen data forensik untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif. Yang ke-11 yaitu dari sektor pertanian. Dalam pertanian, Big Data digunakan untuk pemantauan pertanian yang presisi, manajemen pertanian berbasis data, dan analisis prediksi hasil panen. Lalu yang ke-12 dan yaitu terakhir, dalam sektor pelayanan publik, pemerintah dapat menggunakan Big Data untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, dan merancang kebijakan yang lebih efektif. Dan pada setiap faktor ini menunjukkan Big Data dapat diintegrasikan untuk memberikan wawasan dan nilai-nilai tambah dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam setiap sektor-sektor tersebut. Dan tentunya Big Data ini dapat memudahkan kita dalam berkehidupan sehari-hari di dalam berbagai bidang dan sektor. Sekian dari saya, terima kasih.